Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pramitasari Aryani di YouTube channel PSA, channel yang membahas tentang peristiwa sejarah dunia. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya sumber alamnya, apalagi ketika Konstantinopel ditutup sehingga membuat bangsa-bangsa Eropa sulit untuk mencari rempah-rempah. Inilah yang menjadi faktor utama kenapa bangsa Eropa datang ke Nusantara. Selain bangsa Eropa, ternyata bangsa Asia yang merupakan tetangga kita sendiri yaitu Jepang juga tertarik dengan Indonesia. Kemarin kita sudah membahas mengenai proses kedatangan Jepang, dan kali ini kita akan membahas mengenai organisasi-organisasi masa kependudukan Jepang. Organisasi-organisasi masa kependudukan Jepang ada 3 sifat. Yang pertama, sosial kemasyarakatan. Yang kedua, organisasi semi-militer. Dan yang ketiga, organisasi militer. Apa sajakah organisasi-organisasi masa kependudukan Jepang? Mari kita saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jersey Ananda dari kelas 11 MIPA 1. Salah satu organisasi yang dibentuk masa pemerintahan Jepang adalah Gerakan 3A. Gerakan 3A merupakan organisasi yang dibentuk oleh Jepang sebagai wadah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gerakan 3A adalah propaganda Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia Kedua. Sejarah Gerakan 3A. Pada saat kejayaan Jepang di negara Indonesia, Indonesia tidak diperbolehkan untuk membentuk suatu organisasi politik. Setiap organisasi yang diciptakan berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh Jepang sendiri. Ada pula organisasi yang dibentuk, tentulah hanya untuk semata-mata kepentingan Jepang, terutama mengumpulkan massa dalam mendukung pertahanan Jepang. Organisasi pertama yang dibentuk oleh Jepang pada awal kedudukannya di Indonesia. Karena walau bagaimanapun juga, sebenarnya Jepang tidak bersedia dalam membantu memerdekakan negara Indonesia. Tetapi ada maksud lain di baliknya, yaitu menjadikan bagian dari Kekaisaran Jepang. Lain halnya dengan keadaan di Sumatera. Jepang mengalami eksploitasi yang sangat besar, sesuatu yang seharusnya terjadi pada masa Belanda di Jawa. Tentara Jepang secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka tidak akan membantu dalam memerdekakan Sumatera. Namun, lain halnya dengan daerah Jawa, karena tokoh-tokoh pergerakan di seluruh Indonesia bertempat di Jawa. Jepang menunjuk Mr. R. Samsudin sebagai ketua Gerakan 3A. Sebelumnya, dia merupakan tokoh Parinda Jawa Barat. Semboyan Gerakan 3A. Nippon Jepang Cahaya Asia, Nippon Jepang Pelindung Asia, Nippon atau Jepang Pemimpin Asia. Tujuan Gerakan 3A. Berdirinya Gerakan 3A memiliki maksud dan tujuan, yaitu untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar membantu Jepang dalam melawan musuh pada Perang Dunia Kedua. Menarik simpati rakyat Indonesia, mendekati dan menggerakkan rakyat Indonesia dalam membantu Jepang, dan memakmurkan rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh Gerakan 3A. Yang pertama ada Hitoshi Shimizu. Hitoshi Shimizu merupakan pelopor dalam pembentukan Gerakan 3A. Yang kedua ada Mr. R. Samsudin. Mr. R. Samsudin merupakan seorang tokoh nasionalis Indonesia yang tergabung di dalam Gerakan 3A. Perannya dalam Gerakan 3A sangat penting, yaitu ketua atau pemimpin Gerakan 3A. Pada tanggal 12 Mei 1942, dalam menjalankan tugasnya, kemudian ia membentuk Surat Kabar Asia Raya. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno.
Insinyur Soekarno juga merupakan salah satu anggota Gerakan 3A. Beliau merupakan salah seorang tokoh yang sangat diperhitungkan perannya di masa itu. Muhammad Hatta digunakan oleh Jepang untuk menyukseskan Gerakan 3A. Yang kelima ada Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro juga merupakan tokoh atau anggota dari Gerakan 3A. Beliau dikenal dengan sebutan Bapak Pendidikan Indonesia. Yang keenam ada Haji Mas Mansur. Haji Mas Mansur adalah tokoh yang terakhir di dalam Gerakan 3A ini. Perannya dalam Syarikat Islam menarik minat Jepang untuk bergabung dalam organisasi tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, organisasi yang ketiga yaitu Majelis Islam Al-Indonesia atau disingkat dengan MIAI dan Majelis Syura Muslimin atau disingkat dengan Masyumi. Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang justru lebih bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan sekutu. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islamia yang cukup berpengaruh pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang dulunya ditutup oleh kolonial Belanda mulai dihidupkan kembali oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada tanggal 4 September 1942. MIAI diizinkan aktif kembali dan dengan demikian MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan perang. Dengan diaktifkannya organisasi MIAI ini, maka diharapkan organisasi ini merupakan organisasi yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang sehingga dapat menghimpun dan menjadi wadah tempat berdialog dan bermusyawarah untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kehidupan umat dan tentu saja nih bersinggungan dengan perjuangan. MIAI senantiasa menjadi organisasi pergerakan yang cukup diperhitungkan dalam perjuangan membangun kesatuan dan kesejahteraan umat. Semboyan yang terkenal adalah berpegang teguhlah kamu sekali pada tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah berpecah belah. Dengan demikian, pada masa pendudukan Jepang, MIAI berkembang baik. Kantor pusatnya semula di Surabaya, kemudian pindah ke Jakarta. Adapun tugas dan tujuan MIAI waktu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengharmoniskan Islam dengan tuntunan perkembangan zaman. Dan yang terakhir yaitu ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dari ketiga program ini yang mendapatkan lampu hijau dari Jepang hanya program yang ketiga, yaitu ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Untuk merealisasikan tujuan dan melaksanakan tugas itu, MIAI membantu program yang lebih menitik beratkan pada program-program yang bersifat sosio-religius. Secara khusus, program-program itu diwujudkan melalui rencana sebagai berikut. Yang pertama nih, pembangunan Masjid Agung di Jakarta. Yang kedua, mendirikan universitas dan yang terakhir, membantu Baitul Mal. MIAI menjadi tempat pertukaran pikiran dan pembangunan kesadaran umat agar tidak terjebak pada perangkap kebijakan Jepang yang semata-mata untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Pada bulan Mei 1943, MIAI berhasil membentuk Majelis Pemuda yang diketuai oleh Insinyur Sofwan dan juga membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjana. Bahkan nih, dalam mengembangkan aktivitasnya, MIAI juga menerbitkan majalah yang disebut dengan Suara MIAI. Keberhasilan program Baitul Mal semakin memperluas jangkauan perkembangan MIAI. Dana yang terkumpul dalam program tersebut semata-mata untuk mengembangkan organisasi dan perjuangan di jalan Allah, malah bukan untuk membantu Jepang. Arah perkembangan MIAI ini mulai dipahami oleh Jepang sebagai organisasi yang tidak memberi kontribusi terhadap Jepang. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang sehingga pada November 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi atau disebut dengan Majelis Syura Muslimin Indonesia. Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya.
Ketua Masyumi ini adalah Hasyim Asy'ari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Sikap tegas dan berani di kalangan tokoh-tokoh Islam dihargai Jepang. Sebagai contoh, pada suatu pertemuan di Bandung ketika pembesar Jepang memasuki ruangan, kemudian diadakan acara sekrai atau yang menghormati Teinoheika dengan mengukuhkan badan sampai 90 derajat ke arah Tokyo yang kalian biasanya lihat di film-film Jepang tersebut. Ternyata ada tokoh yang tidak mau melakukan sekrai. Ini nih tokoh Islam ya maksudnya, yakni Abdul Karim Amirullah, yaitu Ayah Hamka. Akibatnya muncul ketegangan dalam acara itu. Namun setelah tokoh Islam itu menyatakan bahwa sekre bertentangan dengan Islam, sebab sikapnya seperti orang Islam ruku waktu sholat. Menurut orang Islam, ruku hanya semata-mata kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus menghadap kiblat, bukan menghadap Teinoheika. Dari alasan itu, akhirnya orang-orang Islam diberi kebebasan untuk tidak melakukan sekre. Awalnya sekre diwajibkan atau dianjurkan oleh pihak Jepang untuk dilakukan masyarakat Indonesia. Tapi berkat Abdul Karim Amirullah atau Ayah Hamka inilah akhirnya umat Islam diberikan kebebasan saat itu. Organisasi selanjutnya atau organisasi yang keempat yaitu Jawa Hokkakai. Tahun 1944, situasi perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal inilah yang menyebabkan kedudukan Jepang semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16 yaitu Jenderal Kumakichi Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokkakai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Saya Muhammad Ali Rahman dari kelas 11 IPS 1 dan pertanyaan yang saya pilih adalah jelaskan salah satu organisasi yang dibentuk oleh di masa pemerintahan Jepang. Yang saya pilih adalah organisasi Kaibodan. Kaibodan adalah organisasi yang dibentuk untuk membantu kepolisian Jepang untuk mengatur lalu lintas dan jadi pengamanan di desa. Dan organisasi ini dibentuk pada 29 April 1943 dan organisasi ini merekrut pemuda yang berusia rata-rata 23 sampai 25 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maret Nikitia dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari nomor 4, yaitu jelaskan salah satu organisasi yang dibentuk masa pemerintahan Jepang. Di sini saya memilih organisasi Sainandan atau Barisan Pemuda, dibentuk untuk melatih dan mendidik pemuda agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah air secara mandiri. Tujuan terselubung dari Sainandan sendiri adalah agar Jepang mempunyai kekuatan cadangan untuk menghadapi sekutu dalam Perang Pasifik. Dibentuk mulai pada 9 Maret 1943, jumlah anggota Sainandan tercatat mencapai 3.500 orang dan kemudian berkembang hingga jumlah 500 orang pada akhir pemerintahan Jepang di Indonesia. Dalam melakukan perekrutannya, Sainandan beranggotakan para pemuda berumur 14 sampai 22 tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpinur Ajijah dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu
jelaskan salah satu organisasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Jepang. Salah satu organisasinya yaitu Heiho. Heiho merupakan organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang beranggotakan para prajurit Indonesia. Heiho dibentuk untuk memperkuat pertahanan militer di Angkatan Udara, Laut, dan Kepolisian. Heiho bukan hanya ditugaskan di Indonesia, melainkan di seluruh daerah yang ada penduduk Jepangnya, seperti Burma, Singapura, Vietnam, dan Malaya. Kegiatan utama Heiho adalah memperkuat pertahanan, menjaga camp pertahanan, dan membantu tentara Jepang dalam menghadapi peperangan. Sebagai paramiliter, Heiho jauh lebih berlatih di medan perang daripada organisasi-organisasi lainnya. Jumlah anggota sejak berdiri hingga akhir masa kependudukannya memiliki anggota 42.000 orang. Dalam perekrutannya, Heiho memiliki syarat-syarat yang sangat ketat, di antaranya berusia 18 tahun sampai 25 tahun, sehat jasmani dan rohani, berperilaku dan berkepribadian yang baik, serta berpendidikan minimal sekolah dasar atau sekolah rakyat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Jepang. Masa pemerintahan Jepang di Indonesia dimulai pada 8 Maret 1942 hingga 17 Agustus 1945. Seusai berhasil memukul mundur pasukan Hindia Belanda di berbagai wilayah strategis Indonesia dan menerima penyerahan tanpa syarat dari Belanda. Selama masa pendudukan, Jepang berhasil membentuk berbagai organisasi yang umumnya melakukan perekrutan dari rakyat lokal. Organisasi bentukan Jepang ini bertujuan untuk memperkuat kedudukannya di tanah jajahan dan posisinya di Asia dalam upaya memerangi sekutu. Organisasi bentukan Jepang tersebut antara lain Heiho, PETA, Seinandan, Keibodan, Fujinkai, Jawa Hokokai, dan Jibakutai. Saya hanya akan menjelaskan salah satu organisasi, yaitu PETA, Pembela Tanah Air. PETA merupakan organisasi bentukan Jepang untuk memperkuat Heiho pada 3 Oktober 1943 atas usulan Gatot Mangkupraja kepada Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Pembentukan PETA didasarkan pada peraturan pemerintah Jepang, yaitu Osamu Seinandan nomor 44, di mana dalam melakukan perekrutannya berasal dari kalangan masyarakat hingga mencapai lebih 37.000 orang dari Pulau Jawa dan lebih dari 20.000 dari Pulau Sumatera. Tokoh PETA yang terkenal dan membawa pengaruh besar di Indonesia diantaranya adalah Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi, dan Jenderal Ahmad Yani. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu tadi adalah organisasi-organisasi masa kependudukan Jepang. Semoga materi yang disampaikan ini bisa kalian pahami. Kemudian, jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.